Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Putriyanto dengan NIM 053. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas terkait bagaimana sih perkembangan ilmu pengetahuan di zaman Daulah Umayyah. Silakan disimak ya. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini yang pertama itu ada perkembangan ilmu tafsir di zaman Daulah Umayyah, lalu yang kedua perkembangan ilmu hadis, lalu yang ketiga itu perkembangan ilmu fikih, lalu yang keempat itu perkembangan ilmu kalam, lalu perkembangan ilmu tasawuf, lalu yang terakhir yaitu perkembangan ilmu arsitektur di Daulah Umayyah. Kita masuk materi yang pertama yaitu perkembangan ilmu tafsir. Nah, pada masa awal Islam, ilmu tafsir itu belum dibutuhkan karena umat Islam dapat mengerti apa yang dimaksud oleh setiap ayat Al-Quran. Namun, ketika wilayah Islam sudah meluas dan orang-orang bukan Arab telah menganut agama Islam, mulai dirasakan perlunya menafsirkan Al-Quran. Nah, beberapa orang sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka dengar dari Nabi. Mereka ini dipandang sebagai pendiri ilmu tafsir. Nah, bentuk tafsir Al-Quran pada awal Islam dikenal dengan tafsir bi al-matsur, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran didasarkan pada apa yang mereka dengar dari Nabi dan sahabat-sahabat senior atau dikenal dengan tafsir bi al-riwayah, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran didasarkan pada riwayat. Tafsir bi al-matsur ini mengalami perkembangan di masa Daulah Abbasiyah seperti Jami al-Bayan fi Tafsir Al-Quran oleh Ibnu Jarir al-Tabari dan Maqarin al-Tanzir oleh al-Baldawi. Tafsir-tafsir telah tersusun secara sistematis menurut urutan ayat. Tafsir bi al-Ra'i pun berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Tafsir yang didasarkan pada pemahaman akal ini terdapat beberapa corak seperti tafsir Mu'tazili berjudul Al-Kashishaf, Al-Dawamiri Al-Tanzir oleh Al-Zamakhsyari. Tafsir Al-Imi berjudul Mafatih Al-Ghaib oleh Fakhruwazi. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan ilmu hadis. Hadis sebagai sumber kedua ajaran Islam pada mulanya belum ditulis seperti Al-Quran karena dikhawatirkan bercampur baur dengan Al-Quran. Karena itu, Nabi melarang menulis sesuatu darinya selain Al-Quran. Pemeliharaan hadis oleh para sahabat dilakukan melalui hafalan. Pembukaan hadis untuk pertama kali dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz di awal abad kedua Hijriah. Dalam mengumpulkan hadis dari para penghafal hadis, diadakan suatu metode yang disebut isnad, yaitu membahas persambungan hadis. Pembukuan hadis bermula pada tahun-tahun penghujung era Kekhalifahan Bani Umayyah, namun semarak pada masa Kekhalifahan Bani Abbas, yakni pada pertengahan abad kedua Hijriah, di mana pada era ini pembukuan hadis tumbuh pesat. Namun perkembangan dan kemajuan dalam penulisan kitab yang memuat kitab-kitab era pertama yaitu masa Az-Zuhri hanya sedikit yang sampai pada kita. Nah, salah satunya adalah kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan ilmu fikih. Fikih belum dikenal sebagai ilmu pada awal Islam, karena pada waktu itu semua persoalan yang dihadapi kaum muslimin dapat ditanyakan langsung kepada Nabi. Tetapi setelah Rasulullah wafat, sementara daerah kekuasaan Islam semakin luas dan problem yang dihadapi umat semakin banyak, memaksa kaum muslimin menggali hukum-hukum dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan berijtihad untuk mendapatkan hukumnya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada puncak 100 tahun pertama Hijriah memerintahkan kepada gubernur dan qadhinya di Madinah yaitu Abu Bakar bin Haz untuk mengamati segala sesuatu yang berhubungan dengan hadis Nabi dan memerintahkan gubernur untuk menulis hadis yang dimiliki Umrah binti Abdurrahman Al-Ansariyah dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian dia memerintahkan seluruh jajaran yang memimpin wilayah Islam agar mereka mengumpulkan hadis. Sejak saat itu, para ulama melaksanakan proses penulisan dan pembukuan hadis. Penulisan ini terjadi pada masa Tabaqah Az-Zuhri, Ibnu Juraji, Ibnu Ishaq Malik, Rabi' bin Sahih, Sufyan Ats-Tsauri.
Nah, mereka semua itu terhitung hidup hidup dalam satu masa dan melakukan penulisan itu di masa yang sama. Setelah mereka, bermunculan orang-orang yang meneruskan langkah mereka yang mengumpulkan hadis dengan cara menghimpun hadis yang satu tema dengan, dalam satu bab, lalu mengindikasikan persoalan yang dihimpunnya sehingga menjadi sebuah musyannaf yang berarti kompilasi yang dikelompokkan atau disistematikan. Nah, selanjutnya yaitu perkembangan ilmu kalam. Munculnya ilmu ini di dalam Islam setelah Islam tersiar kepada bangsa-bangsa non-Arab yang telah lebih tinggi kebudayaannya. Mereka senantiasa mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai dasar-dasar keimanan dengan mempergunakan argumen-argumen filosofis. Di antara tokoh-tokoh ulama ilmu kalam adalah Wasil bin Atta, Abdul Huzail al-Jubai, dan Al-Nazam dari kelompok Mu'tazilah. Hasan Basri, Abu Hasan al-Asy'ari, Al-Maturidi, dan Hujjah al-Islam Imam al-Ghazali dari kelompok Sunni. Lalu kemudian perkembangan ilmu tasawuf. Pada masa dinasti Bani Umayyah berkuasa, kehidupan politik berubah total. Dinasti Bani Umayyah merubah sistem politik dari awalnya demokrasi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menjadi sistem monarki atau kerajaan. Dengan sistem pemerintahan monarki, khalifah-khalifah dinasti Bani Umayyah secara bebas berbuat kezaliman, terutama terhadap kelompok Syiah, yakni kelompok lawan politiknya yang paling gencar menentang dinasti Bani Umayyah. Puncak kekejaman mereka yaitu pada peristiwa terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Kasus pembunuhan itu mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat Islam pada masa itu. Kekejaman dinasti Bani Umayyah yang terus-menerus membuat sekelompok penduduk Kufah merasa menyesal telah mengkhianati Husain dan memberikan dukungan terhadap lawan Husain. Mereka menyebut diri mereka sebagai kelompok Tawabun. Untuk membersihkan diri dari apa yang telah dilakukan, mereka mengisi kehidupan mereka dengan ibadah sepenuhnya. Di samping gejolak politik yang berkepanjangan, kondisi perubahan sosial pun terjadi. Ketika Bani Umayyah memegang pemerintahan, kehidupan mewah mulai meracuni masyarakat, terutama di kalangan istana. Muawiyah bin Abi Sufyan selaku khalifah semakin jauh gaya hidupnya dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan semakin dekat dengan gaya hidup raja-raja Romawi. Dengan kondisi gejolak politik sosial tersebut, kaum muslimin yang saleh merasa memiliki kewajiban untuk menyerukan kembali perilaku zuhud kepada masyarakat dan tidak tenggelam dalam dekapan hawa nafsu dunia. Di antara para penyeru tersebut ialah Abu Dzar al-Ghifari. Dia melancarkan kritik tajam kepada pemerintahan Bani Umayyah yang tenggelam dalam kemewahan dan menyerukan agar diterapkan keadilan sosial dalam Islam. Hal tersebut membuahkan hasil. Sebagian masyarakat mulai melihat kembali gaya hidup sederhana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang meneruskannya. Pelan-pelan mereka mulai merenggangkan diri dari kehidupan mewah. Sejak saat itu, kehidupan zuhud mulai menyebar di kalangan masyarakat. Nah, pada abad pertama dan kedua Muawiyah disebut dengan fase zuhud. Sikap zuhud para sufi salafi merupakan tanda kemunculan tasawuf. Pada fase zuhud ini terdapat para sufi salafi yang lebih cenderung beribadah kepada Allah untuk mensucikan dirinya dari segala dosa dan kesalahan masa lalu. Di antara para ulama sufi yang terkenal di masa itu ialah Al-Hasan al-Basri dan Rabi'atul Adawiyah. Kedua sufi tersebut dijuluki zahid atau orang yang sangat sederhana. Nah, masuk materi yang terakhir yaitu perkembangan ilmu arsitektur. Nah, selain perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu-ilmu agama, pada masa Daulah Umayyah berkembang juga peradaban ilmu yang lainnya, yaitu seni arsitektur. Seni bangunan pada masa Daulah Umayyah adalah bangunan sipil berupa kota-kota dan bangunan agama berupa masjid-masjid. Di masa Daulah Umayyah, banyak kota-kota baru dibangun dan kota-kota lama diperbaharui dengan pembangunan berbagai gedung dengan gaya perpaduan Persia, Romawi, dan Arab, tapi dijiwai semangat Islam. Salah satu kota baru yang dibangun pada masa Daulah Umayyah ini adalah kota Kairawan di Afrika Utara oleh Uqbah bin Nafi ketika dia menjadi gubernur di wilayah ini pada masa Khalifah Muawiyah. Kota Kairawan dibangun dengan gaya arsitektur Islam dilengkapi dengan gedung-gedung indah, masjid, taman rekreasi, pangkalan militer, dan lain-lainnya. Lalu pada masa Al-Walid dibangun
pula masjid aku yang terkenal sampai sekarang dengan nama Masjid Damaskus atas kreasi arsitektur Abu Ubaidah bin Jarrah. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.